Hai adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Cici mau semuanya persiapkan diri kalian untuk memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujianku, mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair salju. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau berjalan dengan juru selamat. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, untuk pengumuman, seperti biasa kita ada ibadah bersama-sama jam 1 siang pada hari Minggu. Nah, khususnya untuk kelas 3 sampai 6 SD, kalian ibadah di gereja. Dengan syarat kalian harus ada izin dari mama dan juga papa. Dan juga kalau kalian di gereja, kalian harus bisa menjaga jarak. Jangan lupa mencuci tangan pas datang. Oke, dan juga untuk yang kelas kecil, kalian ibadahnya di rumah. Nanti linknya akan dibagikan masing-masing lewat grup SMGKI. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, karena demikian. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena demikian Allah cinta dunia. Karena demikian Allah cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Sekarang kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, ampuni atas dosa dan pelanggaran kami. Pimpin kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala setan yang ingin mengganggu kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan
Papa ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara seiman kami berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh pimpin firman Tuhan pada hari ini agar kami boleh mengerti dan boleh menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang akan melanjutkan kisah sebelumnya yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Tapi sebelum masuk ke materi itu, Koko mau tanya siapa di sini yang masih ingat kisah sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Koko review sedikit ya. Pada waktu itu, Raja Kedelaomer dan Raja Sodom itu sedang berperang. Lalu, Raja Sodom dan Raja Gomora ini mengalami kekalahan. Lalu diambillah seluruh harta Raja Sodom itu dan Raja Gomora itu. Dan di sana terdapat saudara dari Abraham, yaitu bernama Lot. Nah, setelah itu ada yang memberitahu Abraham bahwa Lot ditangkap oleh Raja Kedelaomer. Setelah mendengarkan hal itu, Abraham langsung bergegas. Dia langsung bergegas mengejar Raja Kedelaomer. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya lalu berperang dengan Raja Kedelaomer. Pada saat itu, Abraham telah memenangkan peperangan tersebut dan dia kembali mengambil Lot. Lalu pada saat itu juga Raja Sodom bertemu dengan dia. Lalu juga ada raja yang bernama Melkisedek. Dia adalah imam petinggi agama. Lalu ia memberkati Abraham. Setelah itu Abraham memberikan 1/10 dari hartanya. Lalu Raja Sodom juga ingin memberikan harta kepada Abraham. Tetapi Abraham menolak karena dia tidak mau bahwa Raja Sodom telah termasuk untuk memperkaya kekayaan harta Abraham. Nah, itu ada sedikit review dari firman Tuhan minggu lalu. Sekarang kita akan masuk firman Tuhan di Kejadian 15. Ayo siapkan dulu Alkitabnya. Perjanjian Allah dengan Abraham. Nah, di ayat pertama Koko bacain ya. Kemudian, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Di sini Tuhan telah menghampiri Abraham, lalu Tuhan tahu bahwa Abraham ini sedang dalam takut. Dia gelisah, khawatir. Karena apa? Karena di ayat sebelumnya, pada kisah sebelumnya, Abraham ini telah mengalahkan Raja Kedelaomer. Lalu dia takut kalau Raja Kedelaomer ini akan bersatu kembali dengan raja-raja yang lain lalu membalaskannya kepada Abraham. Maka dari itu, Tuhan yang maha tinggi ini, Tuhan kita, pencipta langit bumi ini, dia datang menghampiri Abraham untuk memberi penghiburan, memberi damai sejahtera, bahwa kalau Tuhan ini adalah perisai bagi Abraham. Selanjutnya, kita lihat di ayat 2 dan sampai 3. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apalagi yang Engkau mau berikan kepada aku? Karena jika aku meninggal, aku tidak punya keturunan lagi, dan hambaku yang bernama Eliezer
akan meneruskan ahli warisku." Abram juga berkata lagi, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti yang akan menjadi ahli warisku." Kita lihat di sini Eliezer, jika Abram tidak mempunyai keturunan, maka Eliezer ini yang akan menjadi ahli waris dari segala kekayaan Abraham, baik itu harta karunnya maupun ternak-ternaknya Abraham. Tetapi Tuhan berfirman, datang kepada Abraham, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Itu di ayat keempat. Lalu pada saat itu Allah mencoba mengajak Abraham untuk keluar, dan Tuhan juga mencoba menyuruh Abraham untuk lihat ke atas. Kita lihat di ayat kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Wah, adik-adik, di sini Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Abraham ini akan sebanyak bintang-bintang. Di sini siapa yang bisa menghitung bintang-bintang di langit? Fokus saja tidak bisa ya, karena begitu banyak sekali bintang. Lalu Abraham ini percaya kepada Tuhan. Lalu selanjutnya di ayat 7 dan ayat 8, aku bacain lagi. "Akulah Tuhan yang membawa engkau dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu," kata Abraham. "Ya Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Di sini Tuhan menyatakan dirinya bahwa Tuhan ini yang membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim. Seperti yang kita tahu ya adik-adik, Ur Kasdim ini adalah negara yang sangat jahat, yang penuh dengan dosa. Karena apa? Menyembah berhala. Dan Tuhan menjanjikan bahwa Abraham ini akan mendapatkan negeri Kanaan. Lalu di sini Abraham meminta tanda kepada Tuhan. Kita lihat di ayat selanjutnya. Aku baca ini di ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terkukur, dan seekor anak burung merpati." Kita lihat ya di sini adik-adik, di sini ada lembu, ada kambing, ada domba, ada burung terkukur, dan burung merpati. Tuhan ingin Abraham mempersembahkannya kepada Tuhan. Lalu Abraham pun menuruti perkataan Tuhan. Lalu dipotonglah daging lembu itu, domba dan kambing dipotong menjadi 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu di samping yang lain. Tetapi burung itu tidak dipotong. Lalu kita lanjut di ayat selanjutnya. Nah, pada ayat 11, ketika ada burung-burung buas ingin memakan daging-daging yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, Abraham pun langsung mengusirnya. Di sini tindakan Abraham sangat baik, karena Abraham ingin memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak mau persembahan yang kepada Tuhan ini dirusak, karena dia mau persembahan ini berkenan di hati Tuhan. Lalu di ayat 12, menjelang malam tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan.
Lalu ayat 13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya selama 400 lamanya. Wah, ini lama sekali ya adik-adik. Kita lanjut lagi. Di ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 100 tahun lamanya. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjaan orang Amori belum genap. Nah, di sini Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya ini akan mengalami penderitaan dan perbudakan, karena akan tiba saatnya keturunan Abraham ini akan memimpin negara-negara tersebut. Tuhan ingin memberikan percobaan kepada keturunan Abraham. Dan Tuhan juga ingin menegaskan bahwa sebagai anak Tuhan, kita akan dihadapi oleh banyak percobaan. Dan di sini Tuhan juga akan menghukum segala yang jahat. Orang-orang yang telah memperbudak dan menganiaya selama 400 tahun lamanya. Lalu kita lanjut di ayat 17. Kita lihat, ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Wah, ini maksudnya apa ya adik-adik? Jadi, pada saat itu, ini adalah saat di mana Tuhan mau meyakinkan Abraham dengan mengambil sumpah janji kepada Abraham. Pada saat itu, pada masa itu, kalau ada orang yang ingin menyampaikan janjinya, menyampaikan sumpahnya, ia harus membelah binatang menjadi dua bagian. Lalu orang itu harus melewati potongan-potongan daging itu. Itu sebagai tanda janji kesungguhannya. Lalu, jika orang tidak menaati perjanjian yang sudah ia sumpahkan, orang itu akan mati seperti binatang itu. Dia akan dipotong menjadi dua bagian. Lalu di sini Tuhan menerapkan metode yang sama dengan tradisi yang tersebut. Tuhan ingin meyakinkan bahwa Abraham dengan janji-janji Tuhan ini akan meyakinkan Abraham untuk lebih percaya lagi. Dan Tuhan juga mempertaruhkan dirinya. Lalu kita lanjut di ayat selanjutnya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, serta berfirman, kepada keturunanmu kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Disitulah bahwa Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, bahwa negara yang akan dijanjikan ini akan dipegang oleh tangan Abraham dengan keturunan Abraham. Lalu lanjut di ayat 19 sampai 21, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, adik-adik, yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah
Yang pertama, Tuhan itu selalu menjadi perisai kita. Tuhan itu hadir saat kita takut, saat kita gelisah, saat kita khawatir. Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya dan dia akan selalu melindungi kita. Lalu yang kedua, Tuhan juga sangat mengasihi kepada umatnya dengan perjanjian yang Tuhan janjikan. Tuhan telah menggenapi semua janjinya dan kita akan menunggu janji terakhirnya, yaitu kedatangan dia yang kedua kalinya. Dia menjanjikan hal yang sangat indah. Lalu terlepas dari kedua itu, Tuhan juga ingin memberitahu bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita akan menjadi ahli waris tanah perjanjian dan segala berkatnya nanti. Oke, terima kasih. Demikianlah firman Tuhan. Koko undang, Koko minta Koko minta adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar lebih lagi. Kami boleh tumbuh dalam iman. Kiranya kami boleh lebih bersyukur mempunyai Allah yang selalu melindungi kami, yang selalu menggenapi janjinya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh lebih taat lagi kepada Tuhan dan mencintai Tuhan lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.